Damage total Nameless mencapai 1.300.000-an. Dengan combo slash sampai 6 kali seperti ini, ini rahasianya, yuk kita breakdown satu persatu. Di video ini, kita bakal bedah salah satu build terkuat di game. Mulai dari breakdown set senjata lengkap, inner way terbaik buat damage maksimal, set gear paling optimal, sampai mystic skill paling GG. Salah satu second weapon terbaik buat dipasangin sama Nameless Sword adalah Heaven Quaker Spear. Tetapi bang, itu kan nggak satu elemen dengan Nameless Sword. Santai, kalem, ini dia penjelasannya. Pertama, kita bahas mekanik terlebih dahulu. Skill pertama ada Shadow Step. Shadow Step ini cocok buat nyerang sambil mundur dan bikin jarak dari musuh. Skill ini penting banget, apalagi kalau Sword Morphflow udah naik ke tier 1. Skill kedua namanya Dauntless Strike. Pertama, lo bakal lempar pedang sambil dash ke target. Fase awal ini ngebantu banget buat nutup jarak dan ngejar musuh yang kabur. Skill ketiga, Charge Attack. Ini merupakan skill damage terbesar yang dimiliki oleh Nameless Sword itu sendiri. Tapi bang, Charge Attack Nameless Sword gua cuma 1 slash doang. Oke, ini rahasianya. Yang kedua, set gear. Untuk weapon, gue pakai 4 set Hawkwing. Set ini bikin physical attack lu naik sampai 10% setiap kali lu proc affinity damage. Semakin tinggi affinity rate lu, makin gampang juga ngaktifin affinity damage. Nah, affinity hit itu damage-nya 35% lebih sakit. Dan kerennya lagi, bukan cuma dari serangan melee doang, tapi bisa dari semua jenis damage. Salah satu cara paling gampang buat nge-stack Hawkwing dan sering proc affinity damage adalah pakai efek damage overtime, kayak poison atau fire. Setiap tick damage dot punya chance buat nge-proc affinity damage, jadi stack Hawkwing lu naik jauh lebih cepat sampai max. Untuk set gear armor, kita pakai 1 set foam band. Ini merupakan trik dan rahasia charge attack. Kalian bisa menggunakan 6 slash dengan menggunakan Sword Morph tier 0. Ini dia perbedaannya. Untuk mengeluarkan slash attack harus memiliki inner way Sword Morph. Dengan tier 0, kalian wajib menggunakan mekanis seperti ini. Gunakan Dauntless Strike 3 kali combo, baru kalian tekan charge attack. Ini akan keluar hanya 4 kali slash attack jika tidak menggunakan set form band. Tetapi jika kalian menggunakan 4 set form band, maka kalian akan bisa mengeluarkan 6 slash attack seperti ini. Jadi form band set berfungsi nambah durasi Chi-Shot. Setelah pakai Dauntless Strike, ngurangin semua damage masuk 20% selama shot aktif. Hasilnya, shot lo jadi lebih tebal dan lebih lama. Cocok banget buat boss fight. Dan durasi tambahan itu ngasih lo lebih banyak waktu buat spam serangan energi. Mudah bukan? Kita kembali lagi ke second weaponnya, yaitu Heaven Quaker Spear. Alasan utama kita menggunakan senjata ini, Heaven Quaker Spear ini lebih ke ngasih debuff ke musuh dan ningkatin total damage lo. Selain itu, Spear ini juga ngasih fortitude dan nambah defense. Jadi lo bisa eksekusi serangan tanpa gampang ke cancel atau ke stagger. Skill pertamanya namanya Sober Sorrow. Setiap kali lu nyabet pakai senjata, lu bakal dapet buff damage tergantung berapa hit yang kena ke musuh. Lawan satu target, maksimal lu cuma bisa kena 6 hit. Dan itu bakal ngasih Spring Surge buff yang nambah damage 15%. Kalau lu bisa kena lebih dari 10 hit, biasanya cuma kejadian pas lawan banyak musuh sekaligus, lu bakal dapet River Flow buff yang nambah damage 20% selama 12 detik. Buat boss, raid, atau sword trios, Sober Sorrow paling enak dipakai di awal combo, karena buff ini ngangkat damage serangan pedang lu dan bahkan mystic skill juga ikut naik. Contohnya, kalau lu pakai Sober Sorrow dan berhasil dapat 10 hit, lu bakal dapat River Flow buff plus 20% damage selama 12 detik. Nah, kalau lu aktifin Sweep All pas buff ini masih jalan, stacknya bakal ke-consume buat damage jadi lebih gede, jarak serangan makin luas, defense musuh turun, bahkan bisa ngasih efek bleed. Kebayangkan betapa ngerinya ini weapon ngasih buff dan debuff ke musuh?
Salah satu serangan favorit gue dari Heavenquaker Spear adalah Drifting Thrust. Skill ini ngabisin endurance dan ngelempar rentetan serangan cepat. Cocok buat nyicil hit banyak dalam waktu singkat. Pas skill ini diaktifin, lu bakal dapet efek Fortitude yang bikin lu kebal stagger untuk sesaat. Artinya, walaupun lu lagi diserang, lu tetap bisa ngecas spear dan bales nekan musuh. Yang jarang orang tahu, spear ini punya hidden mekanik yang sering kelewat. Setiap kali lu ngecas spear dan kena ke target, lu bakal ngasih satu stack Soul Shaken. Efek Soul Shaken ini ningkatin damage overtime kayak Fire, Bleed, Poison sebesar 10% selama 10 detik dan bisa stack sampai 5 kali. Oke, lanjut ke set Inner Way-nya. Yang pertama kita pakai Invigorated Warrior. Kedua, Battle Anthem. Yang ketiga, Sword Morph. Inner Way wajib buat build yang fokus ke Nameless Sword. Yang keempat, Bitter Seasons. Untuk Mystic skill-nya, yang pertama Drunken Poet, kedua Dragon Breath, ketiga Cloud Step, keempat Soaring Spin.